sejahtera untuk kita semua. Semoga kita senantiasa dalam kondisi sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Dr. Laude Hidayat, SSI MPres, dosen tetap program studi Administrasi Kesehatan, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Sulawesi Barat. Video ini saya buat sebagai bagian dari penyusunan pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi untuk sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya bidang pengajaran. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah yang saya ampuh sesuai dengan bidang keilmuan saya, yaitu mata kuliah manajemen strategi. Mata kuliah ini adalah merupakan salah satu mata kuliah inti dalam program studi administrasi kesehatan yang diprogram oleh mahasiswa semester 5 dengan jumlah SKS 3 SKS. Mata kuliah ini diampu oleh 2 orang tim dosen yang kemudian bertugas sepanjang 16 kali pertemuan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang bertujuan untuk membekali mahasiswa administrasi kesehatan itu dalam aspek pengetahuan, kemampuan analitis, dan keterampilan untuk memahami, merumuskan, menerapkan serta mengevaluasi strategi pada berbagai organisasi pelayanan kesehatan melalui analisis lingkungan internal eksternal, penetapan visi misi, nilai, tujuan, sasaran, strategi, identifikasi isu, perumusan alternatif strategi, implementasi serta pengendalian dan evaluasi dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan, peningkatan keselamatan pasien, kemudian efisiensi sumber daya, dan keunggulan bersaing berkelanjutan. Dan semua ini akan dikemas dalam satu pembelajaran dan mata kuliah. Untuk mencapai aspek tadi itu kemudian dalam RPS yang saya susun itu dituangkan dalam bentuk capaian lulusan program studi atau CPL. Ya. CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah manajemen strategi diantaranya yang pertama yaitu CPL 1 menunjukkan sikap profesional, etis, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan pasien atau masyarakat dalam pengelolaan organisasi pelayanan kesehatan. Yang kedua, menguasai konsep teoritis administrasi kesehatan, manajemen organisasi pelayanan kesehatan, serta mampu memformulasi masalah prosedural dan strategis pada organisasi pelayanan kesehatan. Yang ketiga yaitu mampu menerapkan kinerja mandiri, bermutu, terukur, sistematis, berbasis data, serta mampu menggunakan pendekatan analitis dalam penyelesaian masalah administrasi kesehatan. Dan yang keempat, mampu menganalisis kebijakan, program, tata kelola, dan strategi layanan kesehatan untuk peningkatan mutu, akses, efisiensi sumber daya, keberlanjutan, dan daya saing organisasi pelayanan kesehatan. Olehnya itu dalam RTS kami wujudkan dalam capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain mahasiswa mampu menunjukkan sikap profesional, etis, akuntabel, dan bertanggung jawab dalam menganalisis serta merancang strategi organisasi pelayanan kesehatan. Dan yang kedua adalah menjelaskan konsep dasar manajemen strategis, strategic thinking, tata kelola, visi misi, lingkungan organisasi, dan karakteristik strategi pada organisasi pelayanan kesehatan. Dan yang ketiga adalah mahasiswa mampu menganalisis lingkungan eksternal dan internal organisasi kesehatan, stakeholder, isu, strategi, sumber daya, kapabilitas, posisi strategis, dan keunggulan bersaing layanan berbasis data. Kemudian yang keempat adalah mengevaluasi alternatif strategi, implementasi strategi, pengendalian, pengukuran kinerja, risiko, mutu, keselamatan pasien, dan keberlanjutan organisasi pelayanan kesehatan. Dan yang kelima adalah mahasiswa mampu merancang dokumen rencana strategi atau strategic plan untuk rumah sakit, puskesmas, klinik, atau organisasi pelayanan kesehatan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat, data, mutu, pasien safety, transformasi digital, tata kelola, dan indikator evaluasi. Komponen utama dalam proses pembelajaran mata kuliah ini meliputi unsur delivery, interaction, and assessment yang berfokus pada student centered learning. Metode pembelajaran menggunakan metode ceramah, kuliah interaktif, case-based learning, small group discussion, problem-based learning, project-based learning, observasi dokumen organisasi, analisis data, atau kasus layanan kesehatan. Juga terdapat beberapa metode seperti review artikel,
persentase, simulasi rapat, dan proyek akhir berupa mereka mampu menyusun, mengenali dan menyusun satu bentuk konsep rencana strategi di dalam organisasi pelayanan kesehatan. Dalam pembelajaran ini kami menggunakan referensi. Referensi ini terdiri atas referensi utama dan referensi pendukung. Baiklah, berikut ini adalah materi pembelajaran yang saya bawakan yang membahas mengenai konsep dasar manajemen strategi, strategic thinking, dan keunikan organisasi pelayanan kesehatan. Selamat menyaksikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hari ini kita bertemu kembali di mata kuliah manajemen strategi. Adik sekalian, hari ini kita masuki pertemuan kedua. Ya, minggu lalu kita sudah pertemuan pertama. Olehnya itu, sebelum kita memulai, masuk sekalian, marilah kita bersama-sama untuk berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa selesai. Baik, selanjutnya mungkin sebelum kita masuki perkuliahan hari ini, jangan lupa hari ini untuk mengabsen. Dari sekalian, silakan mengakses absen. Saya sudah buka absensinya untuk di absen. Silakan dalam waktu kurang lebih 2 menit. 2 menit mengabsen. Itu tidak butuh waktu lama, insya Allah jaringannya bagus-bagus saja. Silakan mengabsen. Baik, jika sudah dari sekalian, ini saya akan memperlihatkan RPS yang digunakan. Sebagaimana pekan lalu kita sudah masuk di pertemuan pertama kan, untuk membahas mengenai kontrak pembelajaran, kemudian membahas mengenai RPS SAP yang ada dalam mata kuliah ini. Juga yang paling utama, dasar-dasar mengenal manajemen strategi itu sudah diberikan di pertemuan pertama. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai ruang lingkup manajemen strategi, kemudian strategic thinking dan karakteristik organisasi pelayanan kesehatan, serta pentingnya manajemen strategi di dalam pelayanan kesehatan sebagaimana dalam RPS. Kemudian hal ini juga saya sudah tuangkan di dalam SAP yang sudah saya bagikan, yang sama dengan RPS. Itu sudah saya tuangkan dan kalian sudah lihat. Dan sebagaimana dalam SAP semestinya ini kalian sudah siapkan ya. Kalian sudah siapkan semuanya untuk pembelajaran hari ini. SAP-nya kalian bisa cek dan lihat sebagaimana di grup kelas yang sudah ada di kalian. Baik, sudah semua mengabsen? Sudah? Sudah, Pak. Baik, kita akan masuk dalam pembelajaran mengenai pembelajaran kita hari ini. Ya, sebelum saya lanjut ke sini, ada mahasiswa yang bisa merecall kembali mengenai pentingnya manajemen strategi di pertemuan pertama. Silahkan. Sebelum saya melanjutkan ke materi kita hari ini. Silakan. Ada? Jasila? Ya. Dari pertemuan kemarin kita sudah mengetahui manajemen strategi itu. Kemarin dalam manajemen strategi ini ada beberapa hal, contohnya itu seperti dalam mutu, kemudian ada efisiensi, kemudian ada aksesibilitas dan keberlanjutan. Ya. Nah, mungkin untuk pertemuan kemarin Pak, itu saja yang bisa saya beritahu. Ya. Kemungkinan teman-teman yang lain ada tambahan? Silakan, ada. Jadi Jasila sudah memberikan pengingat kita bahwa pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari pentingnya strategi atau manajemen strategi dalam pelayanan kesehatan. Yang pertama itu berkaitan dengan peningkatan mutu, yang kedua berkaitan dengan peningkatan aksesibilitas, yang ketiga berkaitan dengan efisiensi efektivitas pelayanan kesehatan, yang keempat berkaitan dengan keberlanjutan pelayanan kesehatan. Jadi itu yang menjadi dasar kita untuk memperkuat di hari ini. Baik, kalau sudah tidak ada, itu sudah cukup saya kira.
karena itu berkaitan dengan muatan pertemuan kita yang pertama. Saya akan lanjut ke pertemuan yang kedua, yaitu berkaitan dengan konsep dasar manajemen strategi thinking dan keunikan organisasi pelayanan kesehatan. Saya menyimpulkan dalam satu kalimat sedikit itu dari sibuk melayani kemudian menuju terarah menciptakan nilai layanan. Jadi sebenarnya strategi itu kalau kita menggali dalam aspek dasar itu sebenarnya dia berhubungan erat ya dengan yang satu kata namanya rencana, sebenarnya rencana. Namun tidak semua rencana itu adalah strategi, tapi strategi adalah rencana terbaik. Gitu. Jadi dia itu sangat berikatan dengan rencana. Namun ini patut kalian catat dengan baik bahwa tidak semua rencana adalah strategi, tetapi strategi itu merupakan rencana terbaik. Sebagaimana mungkin kita pernah mendengar di banyak hal, ini banyak diimplementasikan seperti di strategi perang dan lain-lain. Itu merupakan rencana sesungguhnya, tetapi strategi itu adalah cara terbaik untuk bagaimana menghadapi situasi dan kondisi yang dihadapi. Begitu juga di dalam organisasi. Itu yang kita akan coba memperluas, memperdalam ada di sekalian dalam pertemuan kita hari ini. Nah, ini berdasarkan pertemuan kita bahwa hari ini kalian itu harus mencapai yang disebut dengan mampu menjelaskan ruang lingkup manajemen strategi. Itu harus mampu dijelaskan. Kemudian strategi thinking, kemudian karakteristik organisasi pelayanan kesehatan, serta urgensinya bagi mutu. Ini saya akan menjelaskan ulang, memperdalam kembali bagi mutu, akses, efisiensi, dan keberlanjutan layanan kesehatan. Itu yang akan kita capai hari ini. Kemudian ada output yang mudah-mudahan kita bisa dapatkan. Teman-teman ada di sekalian itu, mahasiswa sekalian bisa membuat satu peta konsep berkaitan dengan manajemen strategi. Oke. Kurang lebih ada 4 capaian pembelajaran yang harus dicapai hari ini ya. Sebagaimana di atas. Satu pertanyaan kunci sebenarnya ingin kita jawab dari pertemuan hari ini, yaitu bagaimana organisasi kesehatan memilih prioritas menggunakan sumber daya dan menjaga nilai layanan bagi pasien atau masyarakat. Itu yang akan menjadi pertanyaan kunci yang kita akan jawab melalui pertemuan kita hari ini, melalui 4 hal ini ya. Jadi jangan lupa bahwa pertemuan kita hari ini ada 4 hal yang kita harus dapatkan dari proses pembelajaran ini, dan itu yang harus kalian gali dan pertanyakan jika belum mendapatkannya, sehingga kita kemudian mampu menjawab pertanyaan kunci yang saya sudah siapkan di awal ini. Ini yang harus kita sama-sama untuk memiliki persepsi yang sama, bahwa apakah strategi itu masalah operasional atau masalah strategi, ya. Ini ada satu kasus contoh pertanyaannya seperti ini. Puskesmas X mengalami antrian panjang, keluhan pasien meningkat, dan tenaga kesehatan merasa beban kerja tinggi. Nah sekarang ini merupakan masalah operasional atau masalah strategi. Ini mungkin terjadi. Menurut kalian ini masalah operasional atau masalah strategi? Silakan. Kalau terjadi penumpukan pasien, kemudian keluhan tinggi, ya, kemudian pegawai juga merasa bebannya tinggi, ini masalah operasional atau masalah strategi menurut kalian? Masalah strategis yang berakhir pada masalah operasional. Oke, masalah strategis yang berakhir pada masalah operasional. Ada yang lain? Ini masalah strategi atau masalah operasional? Kalau terjadi hal seperti ini, contoh mungkin kalau antrian panjang, ya kita menuduh bahwa ini ada masalah di proses pendaftaran, gitu ya. Atau tiba-tiba pasien meningkat, ini ada masalah dalam sisi ini. Ada? Ya. Dalam konsep seperti ini, sekalian kita harus paham bahwa sebenarnya yang paling utama kita bisa tinjau dari sebuah masalah di dalam pelayanan kesehatan itu berkaitan dengan aspek strategi. Karena kenapa? Setiap masalah yang terjadi itu pasti dimulai dari faktor inputnya atau faktor sumber dayanya. Kalau kita hanya menilai satu aspek operasional saja, itu seolah-olah prosedurnya saja. Prosedurnya saja. Tapi kalau kita mau menilai secara menyeluruh, tentu kita akan bisa menilainya dari sudut pandang aspek sumber daya yang membangunnya. Contoh ada manusia di dalamnya, ada anggaran di dalamnya, ada sarana prasarana di dalamnya, dan ada pelanggan, hubungan pelanggan dengan pegawai dan sebagainya. Jadi
Kalau terjadi masalah dalam rangka kesehatan, cara mudah untuk mengatasinya tentu kita harus dekatkan dengan pendekatan strategi. Sekalian, ya. Itu pentingnya untuk kita belajar hari ini. Baik, ini sebagaimana pertemuan sebelumnya bahwa manajemen strategi dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan karena kita ada 4 hal. Yang pertama itu ada berkaitan dengan mutu layanan kesehatan. Tentu ini kita akan mendekatkan berkaitan dengan peningkatan layanan yang aman, efektif, dan tepat waktu. Kemudian berkaitan dengan aksesabilitas. Masyarakat mampu menjangkau layanan kesehatan, ya. Nah, tadi keterjangkauan pelayanan kesehatan tentu bukan berkaitan dengan jarak saja, ya gitu ya. Ini berkaitan dengan banyak hal, ya. Kalau jarak saja, solusinya hanya saat ini mungkin dengan digitalisasi sudah selesai jarak itu. Karena digitalisasi sudah bisa mengakses dimanapun tempatnya. Tapi mungkin dalam sisi yang lain, berkaitan dengan biaya gitu ya. Oke, jadi banyak aspek yang kemudian harusnya dipertimbangkan berkaitan dengan aksesabilitas. Kemudian efisiensi dan keberlanjutan. Tanpa strategi, organisasi sering sibuk melakukan banyak hal, tetapi belum tentu bergerak ke arah yang tepat, ya. Dengan hasil layanan yang kemudian bisa memberikan, kalau di kesehatan itu kita kategorikan 2, pasien satisfaction dan pasien safety, keselamatan pasien dan keselamatan pasien. Banyak hal sekarang ini mungkin kalian bisa lihat bilang layanan kesehatan itu aktif tuh, memberikan layanan, tapi belum tentu berujung pada kepuasan pasien dan keselamatan pasien. Nah, itulah yang kemudian terkategori bahwa aktivitas harian itu tidak dimuat dalam satu rencana strategi atau strategi yang tepat. Nah, ini definisi strategi dari sekalian. Dia bukan sekedar rencana, ya. Bagaimana saya sebut di awal tadi, ya. Tidak semua rencana itu adalah strategi. Atau strategi itu bukan sekedar membuat sebuah rencana, tetapi strategi adalah pola keputusan yang menentukan arah organisasi, prioritasnya, pilihan tindakannya, alokasi sumber daya untuk mencapai nilai layanan yang diharapkan. Jadi organisasi itu dengan strategi kita akan bisa memilih arah, prioritas, sumber daya, dan nilai layanan. Arah itu kemana organisasi bergerak, itu akan didefinisikan, gitu ya. Nanti kita akan sebutkan nanti ke dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang dalam bentuk visi, gitu ya. Kemudian prioritas, tentu kita akan memilih program-program yang tepat, kebijakan, strategi yang tepat. Nah, dalam setiap program sumber daya apa yang digunakan, itu tentu akan dipastikan bahwa alokasi yang di sumber daya itu yang paling tepat dialokasikan. Sehingga kemudian menciptakan satu nilai yang menjadi ujung daripada layanan kesehatan itu sendiri. Di sini disebutkan bahwa manajemen strategi adalah proses disiplin, ya. Dimulai dari analisa hingga evaluasi. Ini kalau dalam perspektif manajemen yang dasar tentu kalian sudah sering ingat, dari planning sampai evaluasi, gitu ya. Ya. Jadi ini manajemen strategi adalah sebuah proses yang sangat disiplin untuk mengimplementasikan analisis, formulasi, implementasi hingga evaluasi. Dalam analisis, kita membaca situasi organisasi dan lingkungan secara sistematis. Nanti kita pertemuan selanjutnya dalam analisis ini kita akan masuk ke dalam pendekatan analisis lingkungan internal dan eksternal. Kalian sudah lihat kan itu di RPS, ya. Di RPS, analisis lingkungan secara sistematis. Kemudian setelah kita melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal, kita akan memasuki fase di mana membuat pemetaannya. Yang ke depan mungkin pendekatannya kita bisa dalam bentuk diagram SWOT, ya. Ada diagram, ada kuadran di dalamnya untuk memetakan, ya. Jadi memilih arah prioritas strategi, ya. Kemudian menerjemahkan pilihan strategi menjadi program, indikator, sumber daya, dan tanggung jawab. Jadi setelah jadi program, ada indikator capaian dari program itu sendiri, sumber daya apa yang digunakan, dan siapa penanggung jawabnya. Ini, ya. Kemudian berikutnya adalah memantau hasil, belajar dari data. Ini based on database, ya. Lalu menyesuaikan strategi. Selanjutnya ini strategi thinking, cara berpikir sebelum menyusun rencana. Ini penting sekali, karena implementasi rencana itu dimulai dari kemampuan kita untuk membangun struktur berpikir organisasi itu sendiri. Yang pertama, cara berpikirnya jangka panjang, ya. Kemudian melihat konsekuensi hari ini terhadap masa depan layanan. Kemudian sistemik, membaca hubungan pasien, SDM. Sistemik itu melibatkan seluruh aspek di dalam satu organisasi itu sendiri. Kemudian berbasis data.
berbasis data. Sekarang ini saya kira dengan teknologi dan digitalisasi sangat-sangat mudah kita untuk melakukan sesuatu berbasis data. Kemudian yang terakhir adalah berorientasi pada nilai. Ini penting sekali karena ujung daripada layanan kesehatan itu sendiri tentu membangun atau menciptakan nilai pada masyarakat. Selanjutnya mungkin sebelum saya lanjut ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya, silakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Jasila Tunima. Ya. Pertanyaan saya ini Pak terkait dengan bisa dimasukkan dalam studi kasus. Ya. Karena saat ini rumah sakit itu dituntut untuk memberikan pelayanan yang cepat, nyaman dan responsif. Ya. Pertanyaan saya Pak, bagaimana rumah sakit dapat merumuskan strategi yang tepat ketika menghadapi peningkatan tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan, Ya. sementara sumber daya manusia dan anggarannya terbatas. Ya, sebagaimana yang kita samakan di awal tadi bahwa satu kasus itu tidak bisa dilihat dari aspek operasionalnya saja. Seolah-olah ada prosedur saja yang salah gitu ya. Tapi kita harus bisa melihatnya dari sisi strategi. Nah, pertanyaan ini sangat strategi. Karena ada SDM yang terbatas, kemudian anggaran yang terbatas, tetapi tuntutannya tinggi. Tuntutan masyarakat ada tinggi. Jadi itu akan saya jawab setelah materi selanjutnya ini karena berkaitan dengan tahapan manajemen strategi itu sendiri. Jadi untuk melihat masalah ini tentu pentingnya untuk merumuskan kembali strategi pada organisasi tersebut karena sudah ditemukan terjadi kelemahan di sana dan ada tuntutan yang begitu besar, ancaman ya, ada kelemahan dan ada ancaman. Membalanskannya tentu dengan kekuatan dan peluang gitu ya. Nah, itu yang masuk dalam perumusan strategi untuk membalanskan itu. Oke, ini dia jawabannya. Bagaimana merumuskan ulang? Ya, bagaimana merumuskan ulang? Jadi proses manajemen organisasi kesehatan ada analisis, ada formulasi, ada implementasi dan ada evaluasi. Analisis ini berkaitan dengan situasinya. Tentu di pertemuan akan datang kita akan belajar tentang analisis lingkungannya. Jadi apa situasi yang ada. Ini membutuhkan data eksternal, internal, kebutuhan pasien dan stakeholder. Jadi tadi pertanyaan tadi itu mesti dilakukan perumusan ulang karena sudah ditemukan kondisi yang sebenarnya menjadi ancaman kemudian ya. Karena tuntutan tinggi tapi dia sangat terbatas dalam sumber daya SDM dan anggarannya. Reformulasi lagi. Kalau di dalam reformulasi nanti kita belajar lagi pekan depan berikutnya itu ada diagramnya itu bisa membuktikan di dalamnya kira-kira kita berada pada posisi mana dan strategi apa yang paling tepat ya. Ya, apa pilihan terbaik, bagaimana mengimplementasikannya dan bagaimana melakukan evaluasi atas program-program yang ada pada strateginya. Nanti kita akan terjawab sendiri ya, Jasila ya, pada pertemuan yang akan datang. Namun secara singkatnya ini ada bentuk tahapan-tahapan bagaimana mereformulasi strategi itu sendiri. Itu tadi kondisi yang harus direformulasi. Yang pertama tahapan analisis ya seperti ini ya. Ada peluang, ancaman, kekuatan, kelemahan dan isu strategis. Kemudian di tahapan formulasi ini ada dia punya tahapan perluasan, diferensiasi layanan, efisiensi proses, kemitraan jejaring, transformasi digital, penguatan mutu. Begini tahap implementasinya ya. Seperti ini tahapan implementasinya. Kemudian tahapan evaluasi. Nah, di evaluasi ini tentu kita harus menetapkan indikator setiap tahapannya, indikator inputnya, indikator prosesnya, indikator outputnya, indikator outcome-nya, indikator sistem. Nah, berikutnya ini keunikan, ini penting sekali. Tadi berkaitan dengan rumah sakit, layanan kesehatan, implementasi strateginya sangat berkaitan dengan keunikan daripada layanan kesehatan itu sendiri. Kompleksitasnya ya, dia sangat kompleks dalam yang pertama itu regulasi, sangat unik dalam regulasi, kemudian profesional, kemudian resiko, multi stakeholder dan berbasis nilai publik, sangat terikat dengan penilaian pada masyarakat. Jadi itu yang kira-kira ada di sekalian yang mahasiswa sekalian yang mungkin kalian bisa dapatkan berkaitan dengan strategi. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan sebelum saya tutup. Pertanyaan ada? Ada yang lain? Kalau tidak ada mungkin ada yang bisa memberikan kesimpulan sebelum saya tutup. Ini nanti ada kasus ya sebelum kalian membuat kesimpulan, ini akan menjadi tugas ya, menjadi tugas di rumah ya. Nanti setelah pertemuan ini ada tugas studi kasus. Ini contohnya ada Puskesmas Harapan ya. Itu ada
waktu tunggu rata-rata, keluhan pasien dan sebagainya menjadi studi kasus, hampir mirip dengan pertanyaan dari mahasiswa tadi. Kemudian ini ada latihan yang harusnya mungkin dilakukan, yaitu membuat sebuah konsep. Ini ada juga kuis, nanti saya akan kirimkan. Dan adik sekalian, ini saya dengan transparan akan menyampaikan bahwa penilaiannya seperti ini ya dalam proses tugas ini. Dan ini menjadi kesimpulan dari hari ini. Silakan, mungkin ada yang bisa memberikan kesimpulan satu. Silakan. Ya, silakan. Oke, baik. Nah, saya akan menyimpulkan tadi materi yang telah disampaikan oleh Bapak terkait tentang manajemen strategi. Nah, kita sudah ketahui bahwa strategi sendiri itu adalah pilihan arah atau prioritas dan alokasi sumber daya untuk menciptakan nilai layanan. Nah, kemudian kita beralih ke manajemen. Nah, di mana manajemen strategi sendiri itu adalah proses analisis, informasi, implementasi, dan evaluasi yang berkelanjutan. Ya. Nah, kemudian kita ke strategi thinking. Nah, atau cara berpikir sebelum menyusun rencana. Nah, di mana di sini tuh membantu organisasi atau organisasi kesehatan melihat masalah secara sistematik dan dalam jangka panjang. Ya. Ya. Mungkin dari saya, Pak. Makasih. Ya, karena seperti biasa saya mengajar ada batas waktu mahasiswa sekalian, jadi hari ini mungkin cukup. Selanjutnya akan ada tugas-tugas mandiri tadi dalam studi kasus. Kalian bisa bertanya secara langsung melalui nomor WA saya atau di dalam grup kelas. Di sini ada persiapan untuk pekan depan. Adik sekalian, silakan pekan depan kita akan membahas pertemuan berikutnya ada visi, misi, nilai, tata kelola, mandat organisasi, arah kebijakan pelayanan kesehatan. Di sini juga ada sumber referensi yang mungkin kalian bisa baca untuk pertemuan yang akan datang. Silahkan membaca bukunya Ginter bab 1 yang berkaitan dengan visi misi tersebut. Ya, buku tersebut yang berjudul dengan strategi manajemen yang ada di dalam drive yang sudah saya kirimkan di kontrak kuliah, buku-buku atau sumber-sumber referensi yang ada. Saya kira pertemuan kita hari ini, terima kasih banyak. Saya cukupkan hari ini. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Dan harapan saya kalian tidak berhenti untuk terus belajar, kemudian mencari sumber-sumber referensi terbaik dalam pembelajaran di bidang manajemen strategi. Untuk diskusi dan tugas-tugas kita bisa bahas di ruang grup kelas yang biasa kita gunakan dalam berdiskusi dan membahas mengenai tugas-tugas. Saya kira demikian, saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi video pembelajaran mengenai manajemen strategi. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton video saya. Salam sehat untuk semua dan sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.